Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Sumantri dari Teknik Indonesia, ingin mempresentasikan proyek 4. Sini saya akan menerangkan sesuai PPT saya yang telah saya buat. Cara penginstalan implementasi Windows Server 2003 dengan menggunakan firmware. Saya akan jelaskan. Di sini ada penjelasan latar belakang, landasan teori, aplikasi yang digunakan dan implementasi. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang jaringan komputer pada saat ini diperlukan untuk lebih mengoptimalkan menggunakan PC atau personal komputer pada suatu instansi atau perusahaan dengan menggunakan Windows Server, dan didapat banyak keuntungan seperti dapat saling berbagi sumber informasi, yang kedua berbagi sumber daya, yang ketiga menghemat waktu mendapatkan informasi, yang keempat salah satu cara mengontrol keamanan sebuah PC. Next, di sini saya akan menjelaskan tentang DNS server. Saya akan mulai dari IP. IP bisa kita terangkan di sini, protokol yang digunakan jaringan komputer karena memiliki sistem pengamatan yang baik dan memiliki sistem pengecekan data. Terus di sini juga ada client server. Client server adalah suatu arsitektur di mana klien adalah perangkat yang menerima, yang akan menampilkan dan menjalankan aplikasi. Dan di sini juga ada server, suatu sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu untuk klien dalam suatu jaringan komputer. Dan di sini ada DNS untuk mencari nama komputer, name resolution di rangkaian yang menggunakan TCP atau IP tadi. Terus di sini juga ada jaringan, kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang saling terhubung dan membentuk suatu kesatuan sistem. Di sini juga ada web server, yaitu sebuah perangkat lunak server yang berfungsi menerima permintaan HTTP dari klien yang dikenai dengan browser web dan mengirimkan kembali hasilnya dalam bentuk halaman web. Dan seterusnya, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang digunakan. Yang digunakan ada client Windows XP dengan ini Windows Server 2003 dengan menggunakan firmware. Lalu saya akan menjelaskan cara konfigurasi DHCP dan DHCP, DNS server, web server, FTP server, mail server, dan lain-lain. Yang melanjutkan dari PPT tadi ya, kita akan diskusi. Pertama kita harus mengecek IP address-nya dari klien, apakah sudah di automatikal. Kita akan run Windows R. Di sini kita harus pastikan di sini sudah automatikal, karena kita harus menggunakan IP address yang dari server. Ya, kita coba. Oke. Dari sini kita lanjut. Gimana caranya, cara tes IP dan tes DHCP-nya. Tes koneksi. Pertama-tama kita Windows R, lalu kita ketik cmd, klik OK ya, ke command prompt, lalu kita ketik ping, panggil ping ya, 192.168. Nah, ini kita cara memanggil dari klien ya.
Dan sebaliknya kita coba dari server Command Prompt juga ya, Windows R. Kita lalu klik enter, ping spasi 192.168.0.10 ya. Sebaliknya kita menggunakan IP address 10. Berarti ini tandanya sukses. Di sini ada konfigurasi. Pertama, kita buka menu Run lalu klik NCPA CPL. Yang kedua, kita klik kanan pada local area. Ini untuk gambarnya. Connection, pilih properties, lalu kita pilih bagian kursornya di bagian TCP IP atau klik properties lalu klik internet. Oke. Konfigurasi if sesuai skenario lalu oke. Nah, di sini ada IP address-nya dari Windows HP yang untuk server klien. Ketika kita mencoba untuk memanggil dari mengetes koneksi DHCP, kita melalui dari klien, sama ya dari Command Prompt juga. Kita ketik if config spasi slash release enter. Seterusnya kita tap ke atas ya, hapus, kita ketik renew, enter. Tunggu beberapa saat prosesnya. Yang ketiga, kita tap lagi ke atas, kita hapus renew-nya, kita klik alt, enter. Ini sukses ya. Ya, sekian dan terima kasih. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih kurang saya mohon maaf. Mungkin yang saya bisa jelaskan cuma sampai kemampuan yang saya bisa. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.